Salam tutorial online, saudara, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka mata kuliah Kriminologi FHISIP. Kita bertemu dalam sesi yang kedua. Topiknya adalah kejahatan serta arti dan status penjahat. Dalam topik ini ada beberapa capaian pembelajaran yang diminta untuk saudara capai dengan mempelajari BMP dan melakukan diskusi. Yang pertama adalah menjelaskan konsep kejahatan dari sudut pandang normatif. Yang kedua menjelaskan konsep kejahatan dari sudut pandang sosiologis. Yang ketiga menjelaskan konsep kejahatan dari sudut pandang psikologis. Yang keempat menjelaskan kejahatan sebagai hasil interaksi individu dengan masyarakat. Yang kelima membedakan antara kejahatan dan perbuatan amoral. Yang keenam memberi contoh kejahatan. Yang ketujuh memberi contoh perbuatan amoral. Yang kedelapan menganalisis perubahan masyarakat terkait dengan kejahatan. Yang kesembilan menjelaskan relativisme kejahatan. Yang kesepuluh memberi contoh mengenai relativitas kejahatan. Yang ke-11 menjelaskan konsep penjahat. Yang ke-12 menjelaskan klasifikasi penjahat. Kegiatan belajar pertama, saudara akan belajar definisi kejahatan. Kejahatan merupakan sebagian dari norma-norma kelakuan atau tingkah laku yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok masyarakat. Kejahatan sebagai perbuatan yang lalai atau tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain yang ditetapkan sebagai kejahatan oleh hukum pidana. Nullum crimen nulla pona sine pravia lege ponale. Tidak ada kejahatan, tidak ada sanksi pidana kecuali telah ditetapkan oleh undang-undang sebelumnya. Nah, hukum pidana sebagai salah satu kriteria atau tolak ukur menetapkan perbuatan itu adalah perbuatan jahat. Kenapa kemudian ditetapkan tolak ukurnya adalah hukum pidana? Ini adalah tolak ukur yang sifatnya umum dan dikenal luas oleh masyarakat. Karakter hukum pidana itu memiliki 4 karakter. Yang pertama, hukum pidana itu secara politik itu ditetapkan oleh kekuasaan atau memiliki karakter politicality. Yang kedua, hukum pidana itu memiliki karakter specificity, bahwa hukum pidana itu menentukan secara spesifik perbuatan apa yang dilarang. Yang ketiga, uniformity, bahwa hukum pidana itu untuk semua orang, semua warga negara. Yang keempat adalah hukum pidana itu menetapkan sanksi, menetapkan sanksi atau menetapkan pidana. Nah, kejahatan itu memiliki beberapa unsur yang dinamakan perbuatan jahat. Itu ada beberapa unsur perbuatan tersebut dikatakan perbuatan jahat. Yang pertama, perbuatan itu adalah perbuatan antisosial, melanggar undang-undang atau melanggar hukum pidana. Yang kedua, dilakukan sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga, perbuatan itu merugikan masyarakat baik secara ekonomi, fisik, jiwa, dan sebagainya. Yang keempat, perbuatan itu diancam dengan hukuman oleh negara. Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau kegagalan untuk memenuhi perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Yang perbuatan tersebut oleh hukum pidana itu diancam atau ditetapkan suatu sanksi berupa denda atau hukuman. Hukum pidana secara konvensional merupakan suatu kesatuan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang telah diundangkan oleh kekuasaan politik. Makanya tadi itu ada asas politicality. Berlaku bagi semua anggota masyarakat, uniformity, dan disertai dengan ancaman hukuman yang dilaksanakan oleh negara. Ada sanksi kan di situ. Kalau melihat sejarahnya, ada 4 teori yang menjelaskan bahwa kenapa hukum pidana itu muncul. Yang pertama, teori klasik yang mengatakan hukum pidana itu muncul karena kita mengenal adanya serangan yang merugikan orang lain. Serangan tersebut kemudian menimbulkan pembelaan dari pihak yang diserang, individu dalam hal ini,
Dan dalam perkembangannya pembelaan individu itu kemudian dialihkan kepada pembelaan kelompok atau pembelaan masyarakat. Dalam hal ini negara yang melakukan pembelaan dalam wujudnya berupa hukum pidana. Yang kedua, teori proses rasional. Teori proses rasional mengatakan bahwa hukum pidana itu lahir masuk dari proses pola pikir, dari proses pemahaman bahwa kalau ada serangan maka perlu ada sarana untuk melakukan pembelaan. Nah, sarana itu adalah hukum pidana. Yang ketiga, teori kristalisasi moral. Hukum pidana tidak lain adalah nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat, kemudian kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat yang kemudian itu diwujudkan oleh masyarakat dalam bentuk hukum pidana. Selanjutnya, teori konflik. Teori konflik mengatakan bahwa hukum pidana itu lahir dari konflik kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Nah, pembedaan kejahatan dengan perbuatan yang lain itu kejahatan memiliki, kalau dibandingkan dengan perbuatan yang lain, dengan perbuatan yang bukan kejahatan, itu kejahatan itu memiliki ciri yang pertama, ada akibat yang disebut dengan kerugian. Jadi ada perbuatan itu mengakibatkan kerugian. Yang kedua, kerugian itu harus dilarang oleh undang-undang. Kerugian di sini bukan dalam artian yang finansial saja, itu kan. Kerugian fisik tadi dikatakan ya, serangan fisik, serangan finansial, kehormatan, gitu, nyawa misalnya gitu. Kerugian itu harus ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang harus kemudian mengakui bahwa kerugian itu adalah kerugian yang dilindungi oleh hukum. Gitu. Yang ketiga, harus ada perbuatan yang dilakukan yang menimbulkan akibat kerugian itu. Harus ada suatu tingkah laku, perilaku seseorang yang perilaku itu mengakibatkan kerugian itu tadi. Kalau nggak ada perilaku, apa yang mau dilarang? Kan itu kan. Perbuatan apa yang kemudian dikatakan kejahatan? Yang keempat, harus ada mens rea atau maksud jahat. Perbuatan tingkah laku yang kemudian itu muncul itu nampak itu memang punya maksud jahat, punya kemudian niat untuk tidak lain adalah menimbulkan kerugian. Itulah mens rea. Yang kelima, harus ada hubungan kesatuan, kesesuaian antara perbuatan dengan mens reanya, ya. Dengan niatnya tadi itu. Perbuatan itu memang didorong atau dilatar belakangi oleh niat, atau niatnya itu bersamaan perbuatan itu diniatkan atau diarahkan, kira-kira diarahkan untuk menimbulkan kerugian. Antara perbuatan dengan arah dari perbuatan itu harus ada kesesuaian. Yang keenam, harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan yang volunteer, perbuatan yang sukarela, gitu kan. Bahwa perbuatan itu dilakukan secara sukarela, tidak di bawah ancaman, tidak di bawah paksaan. Dan sukarela itu yang mengakibatkan kerugian. Kan. Yang ketujuh, harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang bahwa perilaku yang volunteer tadi itu kan mengakibatkan perbuatan yang mengakibatkan kerugian, dan perilaku yang dilarang dan diancam mengakibatkan kerugian itu ada ancaman pidananya. Undang-undang menentukan ancaman pidananya apa. Itu karakter dari perilaku jahat atau perbuatan kejahatan dibandingkan dengan perbuatan yang lain. Apakah syarat ini mutlak? 7 ini ternyata dalam perkembangannya dikatakan bahwa syarat ini nggak mutlak. Hukum pidana itu bukan suatu teori yang sifatnya ideal yang harus dipenuhi semuanya, enggak. Ada penyimpangan-penyimpangan, bukan satu kesatuan teori yang ideal yang harus mutlak terpenuhi, gitu. Ternyata ada penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya ada dikatakan kejahatan yang strict liability. Kejahatan itu ada kejahatan-kejahatan tertentu yang maksud mens rea-nya itu tidak perlu diperhatikan. Itu. Artinya perbuatannya saja yang diperhatikan, mens rea-nya tidak perlu diperhatikan. Itu. Nah, ada yang mengatakan bagaimana kalau undang-undang itu kemudian dihapuskan? Apakah kejahatan berarti kemudian hapus juga? Secara yuridis hapus kan, tetapi kejahatan itu juga bisa dimaknai secara sosial.
walaupun undang-undangnya dihapuskan, secara yuridis itu berarti kejahatannya sudah nggak ada, tetapi secara sosial kerugian itu masih ada dan reaksi dari masyarakat masih ada juga, kan? Maka kejahatan itu juga bisa dimaknai dalam arti sosial, bukan hanya dalam arti sosiologis, kan? Garofalo mengatakan tahun 1984 bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap perasaan tentang rasa kasihan dan rasa kejujuran. Brown tahun 1990 mengatakan kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana. Thomas mengatakan tahun 1981, kejahatan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan rasa solidaritas kelompok, di mana si individu itu dianggap anggota kelompoknya, anggota kelompok sendiri. Jadi bukan ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur. Tadi Garofalo mengatakan rasa kasihan, rasa kejujuran. Brown mengatakan ada suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakan sanksi pidana. Kebiasaan yang dilarang, yang dilanggar, dan kebiasaan itu kemudian biasanya masyarakat memberikan reaksi hukuman kepada masyarakatnya. Thomas mengatakan bahwa tolak ukurnya adalah rasa solidaritas di masyarakat. Jadi ada norma-norma yang kemudian itu memperkuat kebersamaan. Kalau kebersamaan itu kemudian itu dicederai oleh suatu perbuatan dan masyarakat itu kemudian nanti cenderung untuk menetapkan sanksi. Nah, dari pengertian demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan itu dapat dilihat dari kacamata sosial, bukan hanya dilihat dari kacamata sosiologi, bukan hanya dilihat dari kacamata yuridis. Dari kacamata sosial itu kalau ditelaah lebih dalam lagi, ada nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, ada perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat. Yang ketiga, masyarakat cenderung untuk memberikan sanksi kepada pelaku dan kepada perbuatan yang melanggar norma-norma yang dihormati itu. Nah, kalau ketiganya itu terjadi, ada hubungan, ada keterkaitan, maka disitulah kejahatan itu muncul. Jadi kejahatan itu seakan-akan interrelasi dari ketiga itu tadi. Nah, kejahatan sebenarnya juga terkait dengan tuntutan sosial. Jadi masyarakat itu menuntut perilaku tertentu dari anggota masyarakatnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tuntutan-tuntutan itu biasanya dalam masyarakat modern itu terwujud dalam undang-undang pidana atau hukum pidana. Nah, kalau melanggar tuntutan-tuntutan sosial itu tadi, maka yang sifatnya tadi itu merugikan secara volunteer, ada maksud jahat, gitu kan, diancam pidana oleh masyarakat, gitu kan. Maka itulah kejahatan itu tadi. Sehingga kejahatan itu bisa dipahami secara sosial dan legal. Tidak bisa sosial saja, tidak bisa legal saja, tetapi sosial legal. Secara sosial legal, kejahatan itu bisa digolongkan dari berat ringannya. Ada kejahatan yang berat, ada kejahatan yang ringan. Dalam hukum pidana dikatakan ada kejahatan, ada pelanggaran. Tindak pidana kejahatan, tidak pidana pelanggaran. Ada kejahatan yang kejahatan itu bisa digolongkan dari siapa yang dirugikan. Ada kejahatan yang merugikan individu, ada kejahatan yang merugikan negara, ada yang kejahatan merugikan kesejahteraan sosial. Itu. Ada kejahatan juga yang dikatakan kejahatan tradisional, penggolongan tradisional, ada penggolongan kejahatan kontemporer atau kejahatan baru. Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah perbuatan yang antisosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat sehingga tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan, maka masyarakat akan mengalami disorganisasi, akan mengalami ketidaktertiban. Karena perbuatan tadi merugikan orang lain, maka kemudian orang lain itu akan membalas, dan membalas itu tidak akan selesai. Maka secara sosiologis ketertiban itu harus penting dan harus dipertahankan oleh masyarakat, kan. Ciri dari suatu masyarakat itu adalah ketertiban, kata Durkheim, kan. Maka sosiologi menganggap penting mempelajari kejahatan itu. Nah, kejahatan masalah serius dengan demikian karena
kejahatan itu mengancam dasar-dasar pemerintahan, mengancam dasar-dasar hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Ya. Dari kacamata sosiologi, ya, ada pelaku kejahatan itu yang lebih keji, kan, yang kejahatan yang lebih keji atau sangat jahat lah, kira-kira demikian. Penjahat yang keji itu dia akan berkolusi dengan penguasa, dengan orang yang berkuasa, bersatu bergabung dengan pegawai pemerintahan. Dengan demikian sebenarnya yang dirusak adalah kepercayaan masyarakat, kepercayaan yang dibentuk oleh yang membentuk suatu masyarakat itu tadi. Nah, kejahatan yang demikian ini disebut dengan white collar crime atau kejahatan kerah putih. Korupsi itu juga kejahatan kerah putih, misalnya gitu kan. Ya. Atau penjahatnya disebut sebagai white collar kriminal, penjahat kerah putih. Kejahatan dari sudut pandang psikologi. Kejahatan ini dari sudut pandang psikologi itu merupakan cerminan perilaku manusia di dalam masyarakat. Jadi psikologi fokusnya kepada individu yang melakukan kejahatan. Kenapa ada individu yang melakukan kejahatan sementara individu yang lain itu tidak melakukan kejahatan? Kalau sosiologi fokus utamanya kepada masyarakat, psikologi fokus utamanya individu di tengah masyarakat. Nah, kejahatan ini secara psikologi berkaitan dengan keadaan kejiwaan individu yang tidak selaras dengan norma-norma pergaulan masyarakat. Kejahatan merupakan perbuatan abnormal. Jika dilihat dari sudut pandang pelakunya, maka penampilan perilaku abnormal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan. Ada faktor psikopatologi, yaitu perilaku kejahatan itu pada penderita sakit jiwa atau kelainan kejiwaan karena faktor rendahnya kondisi IQ dan sebagainya. Yang kedua, faktor kegiatan jiwa yang wajar. Faktor kegiatan jiwa yang wajar tetapi cenderung menyetujui perbuatan jahat. Orangnya itu wajar, normal, tetapi perbuatannya itu, orang itu cenderung menyetujui perbuatan jahat. Biasanya penjahat profesional demikian ini. Dia sadar dan merencanakan agar tidak tertangkap. Selanjutnya ada faktor sosial yang secara langsung mempengaruhi individu atau kelompok yang mengalami kesulitan kejiwaan karena kejahatan itu dilakukan oleh individu yang susah untuk memenuhi tuntutan sosial. Susah menyesuaikan diri dengan situasi kondisi yang oleh masyarakat itu dituntut demikian, atau maladaptive behavior, perilaku yang maladaptif, susah untuk memenuhi perilaku yang diminta oleh masyarakat. Ada individu-individu yang kesusahan untuk memenuhi tuntutan itu. Itu adalah juga faktor psikologis. Kejahatan dilakukan oleh penjahat sebagai human being. Dari kacamata psikologi, sebenarnya kejahatan itu tidak lain adalah perilaku yang dilakukan oleh manusia biasa, sama seperti kita-kita yang tidak melakukan kejahatan. Cuman menariknya adalah kan ada orang yang kemudian cenderung untuk melakukan kejahatan, sementara orang lain yang tidak melakukan kejahatan. Kenapa demikian? Nah, inilah faktor psikologi itu kemudian mempelajari perilaku kejahatan dari aspek kejiwaan ini. Perbedaan sosiologi dan psikologi mempelajari kejahatan. Dilihat dari sudut pandang masyarakat, kejahatan dianggap sebagai suatu perilaku yang menyimpang atau deviant behavior. Dilihat dari sudut pandang penjahat, sebagai human being, manusia biasa, kejahatan dilakukan oleh manusia yang sama seperti manusia lainnya. Masalahnya apa sebab kejahatan itu terus-menerus terjadi di dalam masyarakat. Terus-menerus terjadi di dalam masyarakat karena ada perasaan antisosial dari si pelaku. Bagi seorang psikolog, perasaan antisosial itu disebabkan oleh hal-hal yang tumbuh di dalam kejiwaan, di dalam pembuat
dan pembuat undang-undang akan bereaksi bagaimana caranya agar kejahatan itu tidak terjadi. Bagi seorang sosiolog, kan, perilaku antisosial itu timbul dari masyarakatnya. Kan. Masyarakat yang bertanggung jawab atas timbulnya kejahatan itu. Kan. Sebagai manusia, penjahat memiliki masalah psikologis, tetapi sekaligus juga merupakan masalah sosial karena masalah tersebut karena individu tadi itu masalahnya adalah gagal memenuhi tuntutan sosial. Kejahatan haruslah dimengerti sebagai suatu masalah psikososial. Dengan demikian, kejahatan itu ya masalahnya terjadi di individu di tengah masyarakat yang memiliki tuntutan-tuntutan sosial. Jadi antara individu dan masyarakat itu kejahatan itu tidak bisa murni ditentukan karena individunya atau karena masyarakatnya. Kriminologi lebih bersifat terbuka, kan, objektif dan ilmiah dalam mengartikan kejahatan. Kriminologi tidak mencoba membuat batasan yang sifatnya populer, yang harus ditetapkan dan umum, enggak, kan. Jadi karena kriminologi itu multidisiplin, dari psikologi, sosiologi, dari hukum gitu kan, maka ya kriminologi mengambil sikap terbuka dari berbagai macam disiplin sepanjang itu ilmiah, kan, dan mengikuti perkembangan dalam hukum, perkembangan dalam psikologi, perkembangan sosiologi bagaimana, dan kriminologi mengikuti perkembangan itu. Nah, tetapi kriminologi mau nggak mau memberikan definisi ya, atau mengidentifikasi. Kalau mau membuat definisi dalam kriminologi itu ternyata oke lah kan, definisi itu perlu dilakukan, tetapi ada beberapa definisi, tidak tunggal kira-kira. Definisi yang pertama, definisi yang legalistik. Definisi yang legalistik itu definisi yang dilakukan oleh hukum. Kan. Dalam definisi legalistik, kejahatan sebagai perilaku yang melanggar hukum pidana. Kan. Dianggap tidak ahli beberapa kriminolog itu pandangan yang legalistik itu dianggap tidak memadai. Kan. Karena hukum pidana sendiri problematis. Hukum pidana berkembang, tadi itu dikatakan hukum pidana itu bukan suatu satuan teori yang ideal, yang konsisten, yang harus dipatuhi gitu kan, karena ada penyimpangan. Ya. Pendekatan umum dalam kriminologi dan yang membuat bersifat konservatif kan. Ya. Secara umum kriminologi mengakui bahwa kejahatan itu hukum pidana itu sebagai tolak ukur menentukan kejahatan, tetapi dengan demikian itu menjadi kriminologi menjadi konservatif. Apa yang oleh hukum pidana dikatakan kejahatan ya kejahatan, saya kan kayak gitu, nggak berkembang kalau kayak gitu. Pendekatan legalistis sangat meyakini prinsip-prinsip yang ada dalam hukum pidana. Ya, kalau nggak ditetapkan oleh undang-undang, ada mens rea-nya kayak gitu tadi. Ya. Selanjutnya definisi mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi itu juga bisa didekati dengan norma tingkah laku. Kejahatan dari pendekatan norma tingkah laku itu merupakan suatu bentuk pelanggaran norma tingkah laku. Kriminolog berperan sebagai ilmuwan yang menggambarkan pokok masalah mereka sendiri, yaitu pelanggaran norma sosial yang oleh masyarakat itu dibuat sendiri. Untuk mendekati kejahatan dilakukan dengan pendekatan social harm. Dikatakan kejahatan itu secara social harm itu kalau perbuatan tersebut mengakibatkan kematian sebelum waktunya, penyakit, wabah penyakit, pencabutan hak memperoleh makan, pencabutan hak tempat perlindungan, pencabutan hak memperoleh perawatan medis, perlakuan rasis, seksisme, perbuatan-perbuatan yang demikian itu melanggar merugikan masyarakat dan bisa dikatakan kejahatan dari sudut pandang social harm. Selanjutnya pendekatan yang keempat adalah pendekatan pelanggaran HAM. Setiap pelanggaran HAM bisa dikatakan kejahatan. Ini dapat juga dikatakan kejahatan. Selanjutnya pendekatan deviant atau social control.
Pendekatan ini mengatakan kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang atau pelanggaran norma yang dapat berasal dari norma apapun, norma agama, norma kepercayaan politik, etika, eh, aturan-aturan permainan, kan, dan hukum pidana. Setiap penyimpangan dari norma-norma etika ini tadi, norma tingkah laku itu dikatakan devian atau penyimpangan, dan bisa pendekatan demikian itu juga digunakan dalam kriminologi untuk mendefinisikan kejahatan. Definisi yang lain adalah menggunakan pendekatan masalah sosial. Kejahatan itu dianggap sebagai masalah sosial, sama seperti sampah, sama seperti konflik sosial misalnya, kayak gitu kan. Maka untuk menentukan apa itu kejahatan harus dilakukan jajak pendapat. Hari ini tuh apa sih yang dikatakan kejahatan ini tuh bagaimana, dan bagaimana cara menanggulanginya? Ya tergantung masyarakat lagi, dilakukan polling, dilakukan jajak pendapat untuk mengidentifikasi kejahatan dan menanggulanginya bagaimana. Ya, itu pendekatan masalah sosial. Yang ketujuh, pendekatan dosa atau jahat. Ini kontroversial, pendekatan yang kontroversial. Dosa dan jahat itu ada sedikit perbedaan. Dosa itu konteksnya itu di hadapan Tuhan, sementara jahat itu di hadapan manusia, sesama manusia, kira-kira kayak gitu. Tetapi pendekatan agama, pendekatan religius itu juga ada dengan kriminologi itu ada kontribusinya juga dalam masalah studi tentang teodisi, yaitu studi tentang penderitaan. Dalam studi yang penderitaan ini, penderitaan manusia itu juga bukan hanya karena masalah ekonomi, bukan hanya masalah sosial ya, tapi juga masalah bagaimana manusia itu ingin hidup hidup tentram, hidup sejahtera juga, atau hidup hidup dengan damai berdasarkan agama. Nah, kalau kemudian itu tidak berdasarkan itu itu suatu penderitaan yang dan perbuatan yang kemudian mencederai kehidupan yang demikian, itu adalah tuntutan untuk hidup yang sesuai dengan agama, itu juga dipelajari dalam kriminologi, dan juga standarnya juga mendapatkan kontribusi dari agama, dari religi. Selanjutnya, mendekati kejahatan juga pendekatan chaos kan. Ini juga pendekatan yang kontroversial juga kan. Pendekatan chaos itu mengatakan bahwa pendekatan ini mengemukakan bahwa ternyata ada hal-hal yang yang terjadi, atau kejahatan itu terjadi bukan karena apa? Karena ada larangan. Ada kejahatan yang terjadi karena larangan. Jadi kalau nggak ada larangan gitu kan, ya nggak ada kejahatan. Kira-kira kayak gitu. Itu pendekatan yang kejahatannya juga terjadi malah karena larangan, gitu kan. Nah, itu beberapa definisional pendekatan-pendekatan untuk membuat suatu definisi tentang kejahatan dalam kriminologi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang relativisme kejahatan. Kan. Dalam perkembangannya, setiap individu dalam masyarakat itu ingin memenuhi kebutuhannya, dan kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan itu dilakukan secara bersama-sama di masyarakat. Setiap kita membutuhkan pendidikan, tetapi pendidikan kita tidak sendiri cari guru masing-masing, enggak, tapi ada sekolah diselenggarakan oleh negara misalnya. Banyak hal dilakukan secara bersama-sama di masyarakat. Dan pada saat masyarakat ingin memenuhi kebutuhan individu maupun kebutuhan bersama itu, masyarakat menentukan norma-norma tingkah laku melalui undang-undang. Ada undang-undang tentang pendidikan,
Dan pelanggaran terhadap norma tingkah laku itu ada yang diancam dengan sanksi pidana. Nah, perbuatan yang melanggar pemenuhan masyarakat yang kompleks demikian itu dulu mungkin pelanggarannya tidak dikatakan kejahatan. Dulu kejahatan itu hanya pembunuhan, penganiayaan. Tapi hari ini banyak perbuatan-perbuatan atau tingkah laku yang untuk memenuhi kebutuhan bersama itu diancam dengan sanksi pidana. Itu dapat kita temukan dalam undang-undang di luar KUHP, di luar kodifikasi hukum pidana. Ada undang-undang pendidikan, tadi juga ada sanksi pidananya, misalnya ada undang-undang perikanan, ada sanksi pidananya, ada kejahatan juga di dalamnya dengan demikian itu. Nah, berbagai undang-undang di luar undang-undang pidana itu menunjukkan banyak perbuatan yang diancam pidana dan perkembangan teknologi dan kemajuan sosial yang mengakibatkan bertambahnya peraturan-peraturan yang diancam dengan hukum pidana, yang mengancam dengan hukum pidana. Artinya kejahatan itu berkembang gitu. Nah, dengan demikian kita bisa melihat ada aspek kejahatan yang relativitas dari kejahatan. Relativitas dari kejahatan itu juga bisa kita lihat dari kacamata legalistik dan kacamata amoral. Pandangan legalistik dan pandangan amoral. Dari kacamata legalistik, ya, kejahatan itu ditentukan oleh undang-undang. Kejahatan sebagai suatu pelanggaran undang-undang. Dari kacamata amoral, kan, kejahatan itu bertentangan dengan moral atau perbuatan yang amoral. Kan. Selanjutnya, kan, relativitas kejahatan itu juga bisa dijelaskan secara kuantitas. Kan. Bukan hanya secara kualitas apakah kriteria untuk menentukan kejahatan itu tadi. Tapi secara kuantitas juga berapa sih banyaknya kejahatan itu tadi. Kalau angka-angka yang kita disajikan dari kepolisian, dari kejaksaan, itu semua sebenarnya angka-angka yang berdasarkan laporan yang terungkap. Kan. Ada angka-angka yang tidak terungkap, yang namakan dark number, karena tidak semua itu dilaporkan. Karena kesadaran angka-angka yang tidak dilaporkan itu, maka banyak penelitian untuk mengungkap kenapa masyarakat tidak melaporkan, ya kan, kejahatan itu tadi. Nah, selanjutnya kita akan bergeser untuk mempelajari arti dan status penjahat. Secara yuridis dapat dikatakan penjahat adalah mereka yang telah melanggar aturan-aturan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Dikatakan ya siapa penjahat, ya mereka kalau lihat penjahat itu yang seperti apa, ya masuk kepada lembaga pemasyarakatan atau lihat di penjara, kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, batasan penjahat dari aspek hukum itu hanya mengantarkan kita, mengenalkan kita pada status formal. Ya, mereka yang sudah ditetapkan sebagai terpidana oleh hukum pidana. Sutherland pernah berpendapat bahwa tidak perlu terlalu terikat dengan batasan hukum pidana, kan. Sepanjang orang itu kemudian melanggar melakukan perbuatan antisosial, ya itu adalah penjahat, demikian. Kan. Tetapi dengan demikian saja kita itu masih kemudian tidak puas. Kita puasnya kalau kemudian kita tuh mengetahui profil atau karakteristik dari penjahat itu tadi. Kan. Maka kita mencoba untuk membuat batasan-batasan dan ciri-ciri penjahat. Kan. Mereka yang memenuhi ciri-ciri tertentu yaitu seorang pelanggar hukum, kan, dia itu cirinya misalnya melanggar hukum, punya keahlian dan sikapnya itu antisosial misalnya. Dan misalnya dengan merujuk kepada terpidana, maka pengetahuan kita terhadap penjahat itu sebenarnya penjahat yang kacangan. Buktinya dia tertangkap. Kalau penjahat yang profesional, dia tidak tertangkap dan ya kita nggak ngerti gitu kan, nggak bisa diteliti gitu kan, atau karena kita nelitinya yang di penjara, ya yang terungkap gitu. Jadi tidak cukup untuk menentukan bahwa penjahat itu adalah mereka yang dipidana saja. Kan.
bahwa mereka yang telah melanggar undang-undang. Perlu ditambahkan suatu ciri-ciri yang lain, yaitu bahwa penjahat itu adalah mereka yang tidak mau mengakui nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Statistik penjara pada kenyataannya hanya menunjukkan sekelompok kecil dari pelaku kejahatan saja. Nah, kalau kita klasifikasikan penjahat itu bisa dilakukan menurut beberapa dasar klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi menurut status sosial. Status sosial ada status sosial kelas atas atau elite kriminal atau white collar kriminal, ada lower class, kejahatan yang dilakukan oleh kelas yang rendahan. Kejahatan yang dilakukan oleh kelas atas itu pada umumnya kejahatan itu dalam rangka melaksanakan pekerjaan, kejahatan yang dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan. Prakteknya mereka itu melakukan perbuatannya itu dengan menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya, menyalahgunakan kedudukan atau profesinya, menyalahgunakan keahliannya dan sebagainya. Tetapi kemudian kejahatan yang dilakukan oleh kelas rendahan, kelas bawah misalnya, itu biasanya itu motifnya adalah ekonomi, untuk bertahan hidup, untuk mencari menambah uang misalnya gitu kan. Biasanya meliputi kejahatan jalanan kan, dan jenis kejahatan yang tidak direncanakan atau spontan kan. Klasifikasi penjahat juga bisa dilakukan menurut tingkat kerapian organisasinya. Ada kejahatan yang penjahat yang dikatakan organized kriminal atau mafia lah misalnya itu kan, atau penjahat terorganisir. Pelaku yang tergabung dalam kejahatan terorganisasi menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang dikendalikan oleh kelompok. Selanjutnya adalah non-organized kriminal, pelaku penjahat yang tidak terorganisir, bersifat individual dan tidak terorganisasi. Klasifikasi kejahatan juga bisa dilakukan menurut kepentingan pencarian nafkah. Ada profesional kriminal, penjahat profesional yang memang pekerjaannya yaitu. Ada yang non profesional kriminal, pelaku kejahatan yang insidental, yang hanya terdorong oleh waktu tertentu, situasi tertentu, keadaan tertentu dia melakukan kejahatan. Klasifikasi penjahat itu juga bisa dilakukan menurut aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan. Ada episodik kriminal. Episodik kriminal itu didorong oleh perasaan emosi, mendadak tidak terkendali. Ada mentally abnormal kriminal, pelaku yang jiwanya abnormal, psikopat misalnya. Ada non malicious kriminal, pelaku yang penjahat yang menurut keyakinan mereka itu perbuatannya tidak bersalah. Itu menurut aspek kejiwaan. Ada klasifikasi penjahat menurut aspek kebiasaan yang dilakukan penjahat itu tadi. Ada habitual kriminal yang kebiasaannya memang melakukan demikian. Ada non-habitual kriminal, ya hanya karena insidental saja, tidak kebiasaan. Ada klasifikasi kejahatan menurut aspek tertentu dari sifat perbuatannya. Ada casual offender, pelanggar ketertiban masyarakat. Dari segi yuridis bukanlah kejahatan. Ada occasional kriminal, pelaku kejahatan ringan. Ada smuggler atau penyelundup. Klasifikasi yang lain adalah menurut umur. Ada adult offender, pelaku kejahatan dewasa. Ada juvenile delinquent, pelaku kejahatan yang anak-anak. Gitu. Jadi beberapa hal yang bisa dirangkum. Pertama adalah penjahat itu adalah orang yang melakukan kejahatan. Sementara apa kejahatan itu tadi, itu juga relatif demikian tadi. Kejahatan diartikan dalam pengertian yuridis pelanggar hukum pidana. Dalam artian kriminologis, perbuatan itu adalah kejahatan itu adalah perbuatan yang antisosial. Baik, demikian pengantar dari sesi kedua ini. Jangan lupa diisi diskusinya, dan kita bertemu lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Sampai jumpa, salam Tuton.